Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan membahas satu ayat yang mengenai hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin para jamaah Masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah. Pernahkah kita berpikir sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia ini? Apakah untuk bekerja, mencari uang, atau hanya kesenangan semata saja? Atau pernahkah kita berpikir apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini berakhir? Setiap hari kita bangun, lalu menjalankan rutinitas seperti biasanya. Ada yang pergi bekerja, ada yang belajar, ada yang berdagang, ke sawah, dan lain sebagainya. Kadang kita merasa bahwa kehidupan ini berjalan begitu cepat. Namun, kadang kita merasa kehidupan ini berjalan begitu cepat. Dari hari berganti hari, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya, apa yang telah kita lakukan pada hari ini untuk kehidupan di akhirat nanti? Dalam Al-Quran surah ke-57 ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwal wal aulad. Yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan, hanyalah sebuah kesenangan yang melalaikan. Lalu hanyalah perhiasan dan bermegah-megahan serta berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan amal keturunan dan anak keturunan. Bisa kita analogikan, kehidupan dunia hanyalah sebuah permainan, yakni kegiatan tanpa adanya hal serius. Contohnya seperti anak kecil yang berlari ke sana kemari. Lalu yang kedua, hanyalah kesenangan yang melalaikan. Biasanya ini mencerminkan pada masa remaja. Contohnya, misalnya dibagiin handphone ya. Nah, Ustadz nyuruh kita buat belajar, buat baca Al-Misbah, tapi ya namanya juga apa? Kesenangan. Terus kita malah scroll IG, scroll TikTok, Velocity. Nah, ini adalah kesenangan yang melalaikan. Lalu zina, perhiasan. Ini mencerminkan pada masa muda, yaitu keinginan seseorang untuk memperindah dan menarik gitu. Lalu yang keempat, bermegah-megahan, yaitu saling membanggakan diri. Dan yang terakhir yaitu berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan keturunan.
Di ayat ini kemudian Allah menggambarkan realitas kehidupan di akhirat nanti, yaitu yang pertama, azab yang pedih dan azab yang terus-menerus. Ini untuk orang-orang yang melalaikan diri dari amal kebaikan. Lalu yang kedua, Allah akan memberikan ampunan dan keridhaan bagi orang-orang yang mempersiapkan diri, bagi orang-orang yang membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Di akhir ayat ini diberikan satu penegasan, yakni mata'ul ghurur, yang artinya kehidupan hanyalah kesenangan yang akan hilang, kesenangan yang akan lenyap dan menipu. Oke. Hadirin para jamaah Masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah. Saya punya cerita, boleh enggak? Pada suatu ketika ada seorang raja yang hidup di kemewahan gitu. Dia memiliki bergelimangan harta, dia memiliki emas yang bertumpuk, dia memiliki pelayan-pelayan yang sangat setia melayaninya. Tapi dia berpikir bahwa dia tuh setiap harinya merasa gelisah atau merasa resah gitu. Lalu dia memanggil seorang yang bijak sambil bertanya, "Wahai orang bijak, aku itu hidup di kerajaan yang mewah. Banyak pelayan yang melayaninya. Banyak harta juga. Terus banyak emas juga dan selainnya. Tetapi kenapa aku itu nggak pernah merasa bahagia? Setiap harinya dirasai dengan kegelisahan dan kecemasan." Lalu orang bijak itu menjawab, "Wahai raja, kehidupan yang bahagia itu, kebahagiaan sejati itu bukanlah dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan untuk orang lain dan dari apa yang kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti." Nah, dari kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Hanyalah sementara. Harta, jabatan, dan kesenangan lainnya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang abadi adalah amal kebaikan yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri di akhirat nanti. Nah, mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini untuk kehidupan di akhirat nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.